Salam sahabat-sahabat sekalian, senang bisa menyapa para sahabat lewat rubrik mengungkap kebenaran yang samar-samar Alkitab supaya menjadi terang benderang. Nah, kali ini saya mengajak para sahabat untuk mengungkap kebenaran tentang siapakah anak-anak Allah yang menikahi anak-anak perempuan manusia seperti yang ada di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Tentang hal ini, ada banyak pertanyaan yang dilontarkan, baik dari kalangan Kristen sendiri maupun dari kalangan non-Kristen. Misalnya, siapakah anak-anak Allah yang menikahi anak-anak manusia tersebut? Lalu siapakah istri Allah? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Apakah benar-benar Allah punya anak? Dan mengapa memilih anak-anak perempuan manusia untuk dinikahi? Nah, saudara-saudaraku, tentang hal ini setidaknya ada 3 penjelasan yang pernah muncul. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa anak-anak Allah yang dimaksudkan adalah para malaikat yang sudah jatuh. Pandangan ini meyakini bahwa dalam perjanjian lama, frasa anak-anak Allah selalu merujuk kepada para malaikat. Seperti di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Namun pandangan ini sulit untuk diterima, karena fakta membuktikan bahwa malaikat tidak menikah seperti di dalam Matius 22 ayat yang ke-30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Apalagi secara hakikat mereka tidak memiliki tubuh karena mereka makhluk rohani. Jadi bagaimana mungkin bisa menikah dengan anak-anak manusia? Kelemahan lainnya adalah kalau anak-anak yang dimaksudkan adalah benar-benar malaikat di dalam Kejadian 6 ayat 3, 6 dan 7 yang dihukum adalah hanya manusia saja. Malaikatnya tidak. Kalau anak-anak Allah itu adalah malaikat, seharusnya mereka juga turut dihukum oleh Allah akibat kejahatan yang mereka perbuat. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang mengatakan bahwa anak-anak Allah yang dimaksudkan adalah keturunan penguasa. Pandangan ini didasarkan pada pengertian bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak para penguasa dan para bangsawan pada saat itu. Ini dikuatkan oleh keyakinan bahwa di Timur Tengah pada zaman dahulu, bahwa para raja itu juga kerap dipanggil sebagai ilahi. Nah, pandangan ini pada umumnya ditolak karena walaupun dikatakan bahwa terkadang penguasa itu disebut ilahi, namun tidak pernah dalam bentuk jamak sebagaimana halnya dengan frase anak-anak Allah. Pandangan yang terakhir adalah pandangan yang mengatakan bahwa anak-anak Allah yang dimaksudkan adalah keturunan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Kalau begitu, siapakah keturunan orang yang beribadah kepada Tuhan itu? Fakta membuktikan bahwa anak-anak Allah yang dimaksudkan adalah anak-anak Set atau keturunan Set, anak-anak rohani Allah. Sebagaimana kita pun dipanggil sebagai anak-anak Allah di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sedangkan anak-anak manusia adalah keturunan Kain yang sudah membunuh adiknya. Seorang yang terkutuk hidup dalam kegelapan. Saat Kain membunuh adiknya, Allah mengutuknya dan mengusirnya. Di mana seharusnya ia sebagai anak sulung Adam, namun kemudian dialihkan kepada Set. Sehingga sila Allah dari Adam turun ke Set. Dan seterusnya kepada anak sulung setiap keturunan. Namun kemudian garis keturunan Set ini menjadi kendur karena ada pernikahan campur seperti yang diungkapkan di dalam Kejadian pasal 6
ayat yang kedua ini. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Saya sendiri lebih setuju dengan pandangan yang ketiga ini daripada pandangan yang pertama dan kedua. Kenapa? Karena pandangan ini jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Jadi dengan demikian, siapakah anak-anak Allah yang menikahi anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu? Saya yakin mereka adalah anak-anak orang yang beribadah kepada Allah pada masa itu, yaitu anak-anak keturunan Set. Demikianlah penjelasan yang sederhana ini. Semoga fakta yang samar-samar, kebenaran yang dinyatakan di dalam bagian ini semakin terang benderang. Tuhan memberkati.